Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Tikungan Merah, Legenda Kuntilanak di Jalan Raya Seruni, Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Tubuh Om Wildan gemuk, wajahnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan banyak cerita. "Aku tahu kenapa kalian kesini," ucapnya begitu mereka duduk. Ko Aseng mengernyit. "Om tahu?" Om Wildan mengangguk pelan. Sejak Desi ditemukan meninggal di tikungan itu, tiap malam suara tangisan kedengaran. Banyak pengendara lewat sini yang cerita. Ada yang motornya mogok, ada yang jatuh tiba-tiba. Aku yakin, arwah Desi belum tenang. Dila menunduk, hatinya semakin yakin. "Om, kalau arwah belum tenang, biasanya karena apa?" Om Wildan menghela napas berat. "Karena ada dendam, ada yang belum terselesaikan." Ko Aseng menatap Dila. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya. Malam semakin dalam. Angin menderu di tikungan Seruni. Pohon-pohon besar bergoyang, seakan ikut berbisik. Dari kejauhan, terdengar lagi suara itu, tawa melengking, panjang, merobek keheningan malam. Bang Jack, yang sedang bersembunyi di rumah kontrakan kumuhnya, mendengar suara itu meski jarak tikungan cukup jauh. Ia menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar, semakin keras, semakin dekat. Hingga akhirnya, tepat di sudut kamar, ia melihatnya. Sosok itu berdiri membungkuk, rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuhnya berlumuran darah. "Jack, aku tunggu di tikungan." Bang Jack terlonjak, jatuh dari ranjangnya. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. Ia tahu, tidak ada tempat lagi untuk lari. Bang Jack terduduk di lantai kamar kontrakan, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya terengah, matanya tak lepas menatap sudut kamar yang tadi ditempati sosok putih itu. Tapi saat ia mengucek matanya, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah bau amis darah, menusuk hidungnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tangannya bergetar saat meraih botol minuman keras di meja kecil. Ditenggaknya cepat, berharap mabuk bisa mengusir rasa takut. Namun bukannya hilang, justru telinganya kembali dipenuhi bisikan lirih. "Jaak, aku tunggu di tikungan, aku tunggu." Bang Jack menjerit, melempar botol hingga pecah berantakan. Ia langsung lari keluar kamar, berlari tanpa arah ke jalanan malam yang sepi. Sementara itu, Bujang tak kalah tersiksa. Sejak malam ia pingsan di parit tikungan, tubuhnya lemas, seolah energinya terkuras. Ia bermimpi berulang kali, selalu sama, Desi duduk di atas motornya, wajahnya pucat penuh darah, menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa kamu bunuh aku, Bujang?" Setiap kali suara itu muncul, Bujang selalu terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tidur menjadi penyiksaan. Hidupnya hancur perlahan, sampai ia bahkan takut untuk keluar rumah. Di sisi lain, Dila dan Ko Aseng duduk bersama Om Wildan di warung kopi. Malam itu angin kencang bertiup, membuat suara dedaunan bergesekan nyaring. "Om, malam Desi dibunuh, ada yang lihat?" tanya Ko Aseng serius. Om Wildan menghela napas. "Aku yang pertama nemuin mayatnya. Tapi aku dengar ada motor yang kabur sebelum aku sampai. Aku nggak sempat lihat jelas orangnya. Cuma, aku dengar suara mereka. Dua orang laki-laki, ngomong buru-buru." Ko Aseng terdiam, menahan amarah. Dila menunduk, hatinya semakin yakin mimpi-mimpinya bukan kebetulan. "Aku mimpi Desi terus, Om." Dia nunjuk tikungan ini, seolah mau kasih tahu sesuatu. "Aku rasa dia pengen kita tahu siapa yang bunuh dia," ucap Dila dengan suara bergetar. Om Wildan menatapnya lama. "Kalau arwah Desi nunjuk ke sini, berarti pembunuhnya memang sering ada di sekitar tikungan ini. Mungkin mereka masih bersembunyi dekat-dekat sini." Ko Aseng mengepalkan tangan. "Kalau ketemu, gue pastiin mereka nggak bakal hidup tenang lagi." Malam itu, mereka bertiga duduk lebih lama di warung. Tikungan Seruni terlihat dari kejauhan, diselimuti kabut tipis. Jalan itu sepi, hanya sesekali motor lewat. Namun tiba-tiba, angin dingin berhembus. Lampu warung berkelip. Suara tangisan lirih terdengar, seperti berasal dari pepohonan besar di tikungan. Dila menggigil, matanya menatap ke arah kabut.
Dari sela-sela pohon, tanpa samar sosok perempuan berdiri, gaun putihnya berkibar tertiup angin. Itu, Desi, bisik Dila, wajahnya pucat. Ko Aseng menoleh, matanya terbelalak. Ia bukan lagi sekadar mendengar cerita, ia melihat sendiri. Sosok itu menunduk, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya bergoyang pelan. Om Wildan berdiri terburu-buru, memegang tasbih di tangannya. Jangan lihat lama-lama. Jangan dipanggil, serunya. Namun terlambat. Sosok itu perlahan mengangkat wajah. Mata hitamnya kosong, darah menetes dari mulutnya. Tiba-tiba tawa melengking menggema, membuat kaca warung bergetar. Ko Aseng menarik Dila masuk ke dalam warung, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara itu masih terdengar, semakin keras, seakan sosok itu berdiri tepat di belakang pintu. Di tempat lain, Bang Jack berlari tanpa arah hingga akhirnya sampai ke tikungan seruni. Nafasnya terengah, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap jalanan gelap itu dengan rasa takut bercampur putus asa. Udah cukup. Jangan ganggu gue lagi. Gue nggak sengaja bunuh lu, teriaknya ke jalan kosong. Namun tikungan itu menjawab dengan suara tawa Desi. Dari balik kabut, sosok itu muncul, melayang perlahan ke arahnya. Bang Jack mundur, tubuhnya gemetar. Tapi entah kenapa kakinya seolah terkunci, tak bisa bergerak. Sosok Desi mendekat, wajahnya penuh luka, darah masih mengalir. Tangannya terulur, kuku panjang hitam berlumuran darah. Bang Jack menjerit keras, namun tak ada yang mendengar. Keesokan paginya, seorang pengendara menemukan motor tergeletak di pinggir tikungan seruni. Di dekatnya, tubuh Bang Jack ditemukan kaku, matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar seperti menjerit terakhir kali. Tidak ada luka fisik, tapi wajahnya penuh ketakutan. Warga geger. Polisi datang, tapi tak menemukan jejak kekerasan. Kasusnya disebut kematian mendadak. Namun orang-orang kampung tahu, Bang Jack mati diteror arwah Desi. Berita itu sampai ke telinga Bujang. Mendengar rekannya tewas, tubuhnya langsung lemas. Air matanya mengalir tanpa sadar. Giliran gue selanjutnya, bisiknya lirih. Dan malam itu, mimpi buruknya semakin nyata. Ia terbangun dengan suara ketukan keras di pintunya. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya darah segar menetes di lantai, membentuk jejak menuju kamar tidurnya. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar langit kota Seruni. Bujang duduk sendirian di kontrakan rayotnya, wajahnya pucat pasi. Kabar kematian Bang Jack masih terngiang di kepalanya. Ia tahu benar, bukan penyakit atau kecelakaan yang merenggut nyawa sahabatnya itu. Itu, Desi, gumamnya lirih, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi tua, berharap suara bising bisa mengusir rasa takut. Namun suara dari TV tiba-tiba berderak, gambar berganti menjadi semut-semut. Lalu, terdengar suara lirih dari speaker, suara perempuan. Bujang, giliranmu. Bujang terlonjak, langsung mematikan televisi. Nafasnya memburu, matanya liar menatap sekeliling kamar. Hanya suara hujan deras di luar, namun hawa dingin begitu menusuk. Tiba-tiba, pintu kontrakan diketuk keras. Siapa? Teriak Bujang panik. Tidak ada jawaban. Ketukan itu semakin keras, seperti dipukul dengan tenaga besar. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya hujan deras mengguyur halaman. Namun di lantai, jelas terlihat jejak kaki basah, jejak kaki kecil seorang perempuan, menuju ke dalam kontrakan. Bujang menelan ludah, perlahan mengikuti jejak itu, hingga berakhir di depan kamar tidurnya sendiri. Pintu kamar setengah terbuka, angin dingin berhembus keluar. Ia menoleh sekali lagi ke belakang. Kosong. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar. Di dalam, lampu kamar berkedip-kedip. Dan di pojokan, di atas ranjang reot, duduk seorang perempuan berambut panjang basah kuyup, gaun putihnya lusuh berlumuran darah. Wajahnya tertunduk, rambut menutupi hampir seluruh wajah. Desi, suara Bujang serak. Sosok itu perlahan mengangkat wajah. Matanya hitam pekat, darah menetes dari matanya, bibir biru mengerikan menyeringai. Kenapa kamu bunuh aku, Bujang? Suaranya bergema, nyaring, seakan memenuhi ruangan.
Bujang menjerit histeris, terhuyung ke belakang, berusaha lari. Tapi pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Lampu padam, hanya terdengar suara tawa melengking menusuk telinga. Hahaha. Dari kegelapan, kuku panjang dan hitam mencengkeram lehernya. Bujang meronta, menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Kuku itu mencakar dadanya, meninggalkan luka panjang. Nafasnya terputus-putus, hingga akhirnya tubuhnya terhentak kaku. Keesokan paginya, warga menemukan Bujang tewas di kontrakannya. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat penuh ketakutan, dan di dadanya ada bekas cakaran panjang. Polisi kembali bingung, tak ada jejak pelaku. Tapi warga sudah tahu, Desi menjemputnya. Berita kematian Bang Jack dan Bujang membuat geger kota Seruni. Dua begal terkenal itu mati mengenaskan dalam waktu singkat. Polisi mencatatnya sebagai kematian misterius, tapi rumor di kalangan warga menyebut arwah korban begal telah bangkit menuntut balas. Di warung kopi Om Wildan, Dilla dan Ko Aseng duduk dengan wajah muram. Om, dua orang itu, Bang Jack sama Bujang, mereka begal, kan? Tanya Ko Aseng dengan nada curiga. Om Wildan menghela napas berat. Iya. Semua orang tahu mereka berdua sering beraksi di jalanan. Aku nggak punya bukti, tapi aku yakin mereka yang bikin Desi celaka malam itu. Dilla menatap kosong. Berarti mimpi-mimpiku benar. Desi pengen kita tahu siapa pelakunya. Dan sekarang, dia udah balas dendam. Ko Aseng mengepalkan tangan. Kalau begitu, tinggal satu hal yang belum selesai. Arwah Desi harus ditenangkan. Kalau enggak, dia bakal terus gentayangan. Om Wildan mengangguk pelan. Benar. Arwah yang meninggal tidak wajar biasanya sulit pergi. Dia sudah dapat balas dendamnya, tapi masih ada luka batin. Kalau dibiarkan, tikungan Seruni akan terus dihantui, dan bisa makan korban lain. Malam itu, Dilla bermimpi lagi. Ia berdiri di tikungan Seruni. Kabut tebal menyelimuti, angin menderu kencang. Dari jauh, Desi muncul. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya penuh luka. Namun matanya menatap Dilla dengan duka. Dilla, tolong aku. Dilla berusaha mendekat, tapi tubuhnya berat seperti terikat. Suara Desi semakin lirih, nyaris hilang ditelan angin. Jangan biarkan aku sendirian, jangan biarkan aku terus di sini. Dilla terbangun dengan napas terengah. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tahu, meski dendam Desi sudah terbalas, arwahnya masih terperangkap di tikungan itu. Keesokan harinya, Dilla bersama Ko Aseng menemui seorang kiai di kampung sebelah. Mereka menceritakan semua yang terjadi, pembegalan, kematian Desi, kematian Bang Jack dan Bujang, hingga mimpi-mimpi yang dialami Dilla. Kiai itu terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat. Arwah temanmu memang tidak akan tenang. Dia dibunuh dengan cara keji, meninggal dalam keadaan menderita. Dendamnya membuatnya kuat di alam sana. Tapi kalau dibiarkan, dia bisa berubah semakin ganas, menyerang siapa saja, bukan hanya pembunuhnya. Dilla menggenggam tangan Ko Aseng, matanya memohon. Lalu apa yang harus kami lakukan, Kiai? Kiai itu menghela napas. Kalian harus melakukan ruatan arwah. Doakan dia di tempat kematiannya, bacakan ayat-ayat suci, dan ikhlaskan kepergiannya. Kalau tidak, tikungan Seruni akan selamanya jadi tempat kematian. Malam itu, dengan dibantu Om Wildan, mereka mendatangi tikungan Seruni. Hanya ditemani lampu minyak dan cahaya bulan, mereka menggelar tikar kecil di pinggir jalan. Dilla membawa foto Desi, Ko Aseng membawa bunga dan air doa dari Kiai. Hening. Hanya suara angin malam dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Om Wildan mulai membaca doa, suaranya bergetar namun tegas. Dilla meneteskan air mata sambil menatap foto sahabatnya. Desi, kami datang untukmu. Tenanglah, jangan lagi terikat di sini, bisiknya lirih. Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup. Lampu minyak padam. Dari tengah tikungan, kabut tebal muncul, dan sosok putih berdiri di sana. Rambut panjangnya terurai, gaun putihnya berlumuran darah, wajahnya penuh duka. Dilla A. Suara itu lirih, tapi menusuk hati. Dilla menangis, berdiri sambil memeluk foto Desi. Desi, aku di sini. Aku nggak akan biarin kamu sendirian lagi. Sosok itu melayang perlahan,
mendekat ke arah mereka. Ko Aseng menahan napas, Om Wildan membaca doa lebih keras. Semakin dekat, wajah sosok itu berubah-ubah, antara cantik seperti Desi dulu, dan menyeramkan penuh darah. Dila berlari, berdiri tepat di tengah jalan, menatap arwah sahabatnya. Kalau kamu gak mau pergi, aku juga gak mau pergi. Aku temenin kamu di sini, teriaknya sambil menangis. Sosok itu terdiam, seolah kebingungan. Matanya perlahan berubah, dari hitam pekat menjadi bening. Suara tangis lirih terdengar, kali ini bukan dari Dila, tapi dari sosok itu sendiri. Aku, sakit, Dil, aku takut sendirian. Dila mendekat sambil gemetar. Kamu gak sendirian, Des. Kami semua ada di sini. Tenanglah, biarin kami doakan kamu. Tiba-tiba, cahaya bulan menembus kabut. Suara doa dari Om Wildan semakin keras, menggema di tikungan. Sosok Desi menatap mereka sekali lagi, lalu perlahan tubuhnya memudar, berubah menjadi kabut tipis yang terbawa angin malam. Tikungan seruni kembali hening. Sejak malam itu, suara tangisan tak lagi terdengar. Pengendara bisa melewati tikungan seruni tanpa diganggu. Namun orang-orang tetap percaya, arwah Desi masih menjaga jalan itu, bukan lagi sebagai kuntilanak pendendam, tapi sebagai penunggu yang melindungi, agar tak ada lagi yang celaka seperti dirinya. Legenda tikungan merah pun lahir. Orang-orang masih bercerita tentang seorang perempuan bernama Desi Rismawati, korban begal yang arwahnya gentayangan. Sebuah pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah luput dari balasan, baik di dunia maupun di alam lain. Dan bagi Dila, setiap kali melewati jalan itu, ia selalu berbisik pelan. Tenanglah, sahabatku. Aku tahu kamu masih ada di sini. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Tikungan Merah, Legenda Kuntilanak di Jalan Raya Seruni, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.